क्यों रोक दिया? The backpacker without the bag. आइए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ. Put the gun down, please. Hai semua, kali ini Akvi kembali menemani waktu santai kalian semua dengan alur cerita film India yang pastinya seru banget. Film ini bercerita tentang seorang penulis novel yang dituduh sebagai pembunuh karena sebuah kasus pembunuhan berantai yang mirip dengan novel yang ia tulis. Adegan dalam film ini dimulai dengan sebuah pertunjukan harfan, di mana seorang wanita cantik sedang menari di atas panggung dan membius semua mata laki-laki. Di belakang panggung banyak pria yang sedang berebut untuk mendekatinya. Saat pertunjukan berakhir, seorang pria mendekatinya dan menyentuhnya. Pria lain yang melihat hal itu pun menolong wanita tersebut. Setelah menolongnya, pria tersebut membuka topengnya, ternyata dia adalah Kabir. Setelah itu Kabir berjalan keluar bersama anjingnya, namun kemudian polisi menghentikannya dan memintanya ikut bersama mereka. Polisi membawa Kabir ke tempat pertunjukan itu berlangsung karena Vicky telah hilang. Pemilik pub mengidentifikasi Kabir dan mengatakan dia tidak datang ke pub. Lebih lanjut, pemilik pub mengatakan dia adalah seorang YouTuber dan anaknya sangat mengaguminya. Pemilik pub pun meminta dia pergi. Seorang wanita datang ke sana dan berkata Vicky telah ditemukan. Polisi dan yang lain menuju tempat itu dan mendapati Vicky telah meninggal dunia. Keesokan harinya berita menyiarkan tentang Kabir yang tidak juga menyelesaikan tulisannya sedangkan dia sudah menerima uang muka. Hakim memberi waktu Kabir 3 bulan untuk menyelesaikannya. Jika tidak dia harus mengembalikan uang tersebut dan mendekam di penjara. Sedangkan mantan istri Kabir tidak menyukai hal itu. Bos Kabir memintanya untuk segera menyelesaikan bukunya. Saat itu juga Kabir mengingat perselingkuhan istrinya dan menjadi frustasi. Dalam perjalanan Kabir bertemu dengan seorang wanita yang tersesat dan Kabir memberinya tumpangan. Wanita itu adalah Suhana. Kabir juga meminjamkan jaketnya untuk Suhana. Dalam perjalanan Suhana terlihat sangat bahagia dan menikmati perjalanannya bersama Kabir. Setelah sampai, Kabir bertanya pada Suhana tentang tasnya. Tapi Suhana malah memintanya untuk melupakannya dan move on. Sesampai Kabir di rumahnya, 2 orang yang bersembunyi membidik fotonya. Ternyata mereka suruhan mantan istri Kabir. Di rumah Kabir tinggal bersama Bindia, Kabir meminta Bindia merapikan rumahnya dan melenyapkan semua fotonya bersama mantan istrinya. Dalam keadaan frustasi Kabir mencoba menulis. Namun dia gagal dan terlihat semakin emosi. Keesokan harinya, Kabir diminta mengisi acara di sebuah hotel. Dan di sana dia bertemu dengan Suhana. Suhana mendatangi Kabir untuk mengembalikan jaketnya, dia sempat melihat saat Kabir memberikan motivasi. Satu orang dari audiens bertanya pada Kabir dan terlihat menyindir masalah pribadinya, Kabir pun terlihat menahan emosi. Tapi dia menjawabnya dengan profesional. Suhana juga terlihat kesal melihat orang itu, semua orang meminta tanda tangan Kabir di buku Kabir yang mereka miliki. Lagi-lagi pria itu membuat masalah dan polisi membawanya keluar. Suhana datang dan mengembalikan jaketnya. Di rumah Kabir masih mengingat kata-kata pria tersebut. Kemudian ia menelpon Tuan Han dan mengatakan bahwa ada seorang jurnalis yang mengetahui kalau Kabir menulis buku untuknya dan akan segera mengeksposnya. Tiba-tiba Bindia datang dan menggodanya. Tetapi Kabir mengatakan dia akan membawa Bindia pulang ke desa. Bindia pun pergi. Kabir mengingat Suhana dalam kesendiriannya. Dia pun mulai menulis kata-kata yang indah dengan tenang. Keesokan harinya Kabir bertemu dengan Suhana di sebuah kafe tanpa sengaja. Mereka pun berbincang-bincang dengan begitu akrab. Saat itu juga Ricky mengawasi mereka. Suhana dan Kabir pun menghabiskan waktu bersama. Mereka berdua terlihat sama-sama bahagia dan tertawa riang gembira. Saat Kabir dan Suhana sedang bersama, 2 orang suruhan mantan istri Kabir masuk ke dalam rumah Kabir secara diam-diam. Sambil menelpon mantan istri Kabir, dia berusaha menemukan sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Kabir.
Dia pun berhasil menemukan ruangan rahasia Kabir. Di sana banyak tersimpan ragam sketsa untuk tulisan Kabir. Dia kemudian mencari laptop Kabir dan menemukannya. Tetapi laptop tersebut dilindungi password. Pria itu berusaha untuk membuka laptop Kabir tapi berkali-kali gagal. Kemudian ia melihat gambar Zaran Han dan menulisnya sebagai password. Laptop pun berhasil dibuka, tapi ia ingin mengkhianati mantan istri Kabir dan mengatakan laptop tersebut terkunci. Dia kemudian mengkopi semua file Kabir ke flash disknya. Sedangkan Kabir dan Suhana masih menikmati kebersamaan mereka. Pria suruhan mantan istri Kabir pun mendatangi Kabir dan mengatakan kalau dia telah menemukan berbagai rahasia Kabir. Dia mengatakan sebelumnya dia menjalin kesepakatan dengan mantan istri Kabir. Tapi kali ini dia ingin membuat kesepakatan dengan Kabir. Dia meminta uang pada Kabir dan berjanji dia akan tutup mulut. Bahkan dia juga mengancam Kabir. Kabir kemudian menceritakan segalanya pada Suhana. Dia mengutarakan kehancuran dan kegagalannya setelah ditinggalkan istrinya. Dia telah banyak mencoba menulis tapi semuanya gagal. Hingga muncullah Zaran Han dan dia melampiaskan semua emosinya pada novel tersebut. Kabir juga menceritakan tentang Tuan Han pada Suhana. Suhana kemudian menatap gambar Zaran Han, dan dia mulai menceritakan kisah Zaran Han yang telah ia baca, bahkan dia juga memberikan semangat untuk Kabir. Setelah itu Kabir dan Suhana ingin membuat kesepakatan dengan Ricky, dan Bindia menguping mereka. Ricky menolak tawaran mereka, dia meminta uang tunai. Tapi Suhana berusaha meyakinkannya, Ricky pun meminta waktu untuk berpikir. Pada malam harinya, Ricky sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobilnya kempes. Seseorang mengintai Ricky lalu membunuhnya. Di pagi harinya, polisi datang ke TKP. Setelah melihat semuanya, ia mendatangi rumah Kabir. Polisi bertanya pada Kabir tentang tangannya yang terluka dan di mana dia saat malam hari. Kabir mengatakan dia pergi ke Pane dan sampai sekitar pukul 11.30. Suhana datang saat itu. Polisi bertanya bisakah Kabir membuktikan perkataannya. Polisi juga menjelaskan kalau Ricky telah datang ke kantor polisi dan meminta perlindungan karena Kabir mengancam akan membunuhnya. Polisi bertanya bersama siapa Kabir tadi malam. Suhana memotong perkataan Kabir dan mengatakan mereka berdua bersama tadi malam. Polisi bertanya apa hubungan mereka. Suhana langsung mencium Kabir dan mengatakan dia adalah pacarnya. Polisi tidak mendapatkan bukti apapun dari rumah Kabir dan pergi. Ternyata Bindia telah melihat mereka dari awal. Kabir kemudian membawa Suhana dan bertanya mengapa dia melakukan semua itu. Suhana menjelaskan pada Kabir, kemudian Kabir mendapat telepon yang mencurigakan menurut Suhana. Usai menelpon Kabir memberikan buku pada Suhana. Suhana bergegas pergi dari sana. Di malam hari Bindia mendapat telepon dari polisi dan memintanya untuk datang. Sedangkan di hotel Suhana terlihat gelisah, lalu ia bertanya tentang studio foto pada temannya. Saat Suhana datang ke sana, dia melihat sosok Zaran Han sedang membunuh pemilik studio foto. Setelah itu Zaran Han mengancamnya. Suhana pun pergi dari sana dengan tergesa-gesa. Dia langsung membersihkan noda darah di wajahnya, dan tiba-tiba Kabir mengagetkannya. Kabir untuk berterima kasih pada Suhana atas idenya yang cemerlang. Tapi Suhana kelihatan gelisah, dia memegang rambutnya dan menyadari ikat rambutnya terjatuh di studio foto. Dia lalu mengatakan pada Kabir kalau dia ingin pergi ke toko roti. Kabir berkata akan menemaninya. Mereka pun pergi bersama dan melihat ada kerumunan di jalan. Kabir turun dari mobil. Kemudian Suhana juga ikut turun. Suhana melihat polisi menemukan barang miliknya. Tapi polisi wanita malah mencampakkannya. Suhana pun mengambil benda miliknya. Dan Kabir kembali mengejutkannya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Suhana menceritakan kekhawatirannya tentang setiap orang yang mencoba menghalangi Kabir untuk menulis novel Zaran Han pasti akan terbunuh. Tapi Kabir menenangkan Suhana. Sesampai di rumah, Suhana melihat bayangan orang. Dia mengatakan pada Kabir kalau itu adalah Zaran Han. Kabir pun masuk dan mencarinya. Dia mendapati seseorang di ruang HAM tempat dia menulis. Kabir hampir memukulnya. Tapi ternyata dia adalah polisi.
Polisi menanyai mereka kenapa tidak datang ke kantor polisi saat diminta. Kabir mengatakan dia telah datang tapi mengetahui kalau polisi sedang melakukan investigasi saat itu. Kemudian polisi meminta Kabir menjelaskan semua sketsa yang ada di ruangan tersebut. Suhana mengatakan kalau sebenarnya Kabir adalah penulis novel Zaranhan. Polisi mengatakan dia telah membacanya dan pembunuhan yang terjadi sesuai dengan novel yang ia tuliskan. Polisi juga mendapatkan novel tersebut di studio foto. Dia juga mendapatkan foto-foto Kabir dan Suhana. Polisi bertanya apa hubungan Kabir dengan dua orang yang telah terbunuh. Kabir mengatakan kalau mereka berdua telah memeraasnya. Polisi mengatakan, sempurna karena Kabir diperas maka dia membunuhnya. Tapi Kabir menyangkal dan mengatakan kalau dia tidak memiliki bukti yang kuat. Sebelum pergi, polisi mengatakan pada Kabir bahwa Kabir sekarang bukan penulis favoritnya tapi juga tersangka favoritnya. Polisi pergi dan bertemu Bindiah. Dia meminta Bindiah untuk tetap memberinya informasi dan tutup mulut. Setelah polisi pergi dari sana, Kabir mengutarakan kebahagiaannya pada Suhana dan mereka merayakan hari itu. Saat tidur, Suhana bermimpi buruk dan menyebut nama Mahek. Dia terbangun dan menceritakan masa kecilnya pada Kabir. Dia menjelaskan kalau Mahek adalah teman baiknya dan ibunya seperti malaikat. Mereka selalu bermain bersama, tapi ayah Suhana pemabuk dan sering bertengkar dengan ibunya. Suatu hari Suhana dan Mahek bermain peta umpet. Lalu ayah Suhana pulang dan menembak ibu Suhana juga Mahek. Suhana masih berada dalam lemari dan tidak berani keluar. Sejak saat itu Suhana mengatakan dia selalu sendiri sampai ia bertemu Kabir. Kabir menenangkannya dan mereka melanjutkan tidur mereka. Di pagi hari, Suhana mendapat pesan dari Kabir dan tersenyum. Suhana mencari-cari Kabir, lalu ia mendengar seekor kucing yang terjebak. Dia mencari pintu tersebut, kucing keluar. Suhana masuk ke dalam ruangan rahasia dan menemukan banyak patung di sana. Kabir datang dan memanggilnya. Suhana lari ketakutan. Kabir mencari Suhana ke kamarnya. Tiba-tiba Suhana memukul Kabir dan mengatakan kalau Kabir adalah Zarankan. Suhana lari ketakutan dan Kabir mengejarnya. Bindiah melihat hal itu. Suhana lari sampai ke hutan dan meminta tolong. Kabir berhasil menangkapnya dan Suhana pingsan. Saat di rumah, Suhana telah sadar. Suhana histeris dan Kabir meminta Suhana melihat apakah wajahnya yang ia lihat saat membunuh Kadu. Wajah Zaranhan ditampilkan. Suhana meminta maaf pada Kabir, kemudian Suhana menceritakan kalau dia melihat Zaranhan membunuh Kadu dan mengancamnya. Kabir bertanya ciri-ciri Zaranhan yang ia lihat. Suhana menjelaskan pada Kabir dia pria berusia 50 tahun. Suhana juga bertanya tentang ruang rahasia tersebut. Kabir menjelaskan kalau sebelum dia menulis dia selalu menirukan gaya aktornya, dia telah meniru berbagai gaya dan usia dan pergi ke banyak tempat. Lebih lanjut dia mengatakan kalau Zaranhan adalah bagian dari imajinasinya dan dia tidak hidup. Tapi Suhana mengatakan dia hidup. Kabir pun meminta Suhana menjelaskan ciri-cirinya di kantor polisi. Suhana merasa takut, tapi Kabir menenangkannya. Saat di depan kantor polisi, Suhana melihat sosok pria Zaranhan. Dia ketakutan dan meminta Kabir mengemudi. Setelah jauh dari sana, Suhana menjelaskan bahwa tadi dia melihat Zaranhan. Kabir mengantar Suhana ke hotel tempat dia bekerja. Kemudian Kabir melapor pada polisi tentang apa yang Suhana lihat, tapi polisi mengatakan kalau dia adalah seorang dokter yang mencari pasiennya. Di hotel, Suhana sendirian. Dia melihat Zaranhan ada di sana dan ingin membunuhnya. Suhana bersembunyi di bawah meja. Kabir datang ke sana dan menenangkan Suhana. Setelah Suhana tertidur, Kabir menelpon rumah sakit dan bertanya tentang Dr. Rao. Suster mengatakan dia sedang mencari pasiennya yang lari. Kabir menghubungi polisi dan mengatakan dia telah memecahkan kasus pembunuhan, dan semua itu dilakukan oleh pasien rumah sakit jiwa yang lari dan dia sangat berbahaya. Kabir mengingat lokasi Dr. Rao dari polisi. Dia meninggalkan Suhana dan mengunjungi tempat tersebut, tapi tidak bertemu dengannya. Suhana bangun dari tidurnya dan melihat Zarankan berada di rumah Kabir. Suhana berusaha bersembunyi darinya.
Dia kemudian menghubungi Kabir. Kabir bergegas pulang. Sesampainya di rumah melihat Suhana pingsan. Kabir bertemu dengan polisi yang menangani kasus tersebut dan menceritakannya. Polisi tidak percaya. Kabir menjelaskan kalau Suhana juga diserang di hotel dan di rumah. Dia meminta polisi untuk memeriksa CCTV. Polisi datang ke hotel untuk memeriksa, tapi satu CCTV tidak berfungsi. Polisi mendapat telepon dari rekannya. Dia meminta Kabir memeriksa CCTV dan polisi akan memeriksa tempat lain. Para polisi telah berkumpul di rumah Kabir. Tiba-tiba listrik padam. Saat itu, satu persatu polisi dihabisi. Inspektur dalam perjalanan. Dan Kabir melihat rekaman CCTV. Inspektur sampai di rumah Kabir dan Bindia membawanya. Zaranhan ada di sana dan sudah menangkap Suhana. Zaranhan mengatakan dia adalah dokter. Tapi polisi menembak lengannya. Polisi dan Zaranhan berebut pistol. Tapi polisi tertembak di perutnya. Suhana mengambil pistol dan mengarahkan pada Zaranhan. Kabir sampai di sana dan meminta Suhana tenang dan tidak menembaknya. Suhana mengatakan Zaranhan berbahaya. Kabir menjelaskan kalau dia sudah melihat CCTV dan melihat Suhana sendirian di sana. Suhana menyangkal. Kabir menjelaskan lagi dia telah memeriksa situs web rumah sakit St. Paul dan Kabir mengetahui kalau Suhana adalah pasien yang lari. Sedangkan orang yang dituduh Zaranhan adalah Dr. Rao. Dr. Rao mencoba mengingatkan Suhana pada masa lalunya. Tapi Suhana menolak. Kilas balik saat Suhana melihat Chadu dan Ricky mengkhianati Kabir, lalu ia membunuh mereka. Suhana bertanya mengapa Kabir menelpon rumah sakit jiwa. Suhana mengatakan Kabir juga mengkhianatinya dan dia akan menghabisi hidupnya. Kabir memohon pada Suhana, tapi Suhana tidak mendengarkan dan menghabisi dirinya sendiri. Kabir frustasi dan mengingat kenangan mereka. Ternyata itu khayalan Kabir. Saat tersadar, Kabir kembali memohon pada Suhana untuk meletakkan pistolnya dan menyatakan cintanya. Suhana meletakkan pistolnya. 1 tahun kemudian, Kabir telah menyelesaikan bukunya dan Suhana juga sudah membaik. Akhir dari film ini adalah kata-kata indah dari Kabir.